Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua, calon peserta didik baru, jenjang SD dan SMP. Nah, kali ini saya akan coba membuatkan sebuah tutorial terkait dengan tahap pendaftaran di PPDB Kota Bekasi tahun 2023. Nah, tutorial kali ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana kita membuat sebuah akun, kemudian melakukan pengisian terkait dengan data pribadi atau data umum sampai kepada pengisian dari dokumen pendukungnya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu silahkan akses website untuk PPDB Kota Bekasi di ppdb.bekasikota.go.id. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah tampilan awal di mana kita membuka aplikasi PPDB. Terdapat beberapa menu dari mulai home, kemudian juga ada pra pendaftaran Bapak Ibu, info sekolah, FAQ, dan terkait dengan tombol pendaftaran akun. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui Bapak Ibu bisa melakukan monitoring terkait dengan kuota. Ini ada di info sekolah. Kemudian terkait dengan apakah calon pendaftar tersebut sudah disetujui atau belum disetujui oleh tim verifikasi, bisa lihat juga di pra pendaftaran. Sampai nanti di hasil seleksi, mau itu sementara ataupun final, nanti akan dilakukan monitoring juga di sini. Artinya website ini atau aplikasi ini yang nantinya digunakan untuk memonitoring terkait dengan informasi-informasi di PPDB tahun 2023. Nah, selain itu juga kita bisa melihat terkait dengan dokumen, baik itu Juknis, Perwal, ataupun di sini sudah ada user manual terkait dengan PPDB SMP dan juga SD. Artinya Bapak Ibu bisa juga melihat terkait dengan tutorialnya di sini dari mulai pra pendaftaran sampai kepada nanti pendaftaran. Selain itu juga kita bisa melihat terkait dengan berita atau informasi seputar PPDB, info praktikal juga kita bisa melihat pembagian jalur untuk SMP, pembagian jalur untuk SD sampai kepada yang lainnya ya, jalur prestasi, berapa skor poinnya dan lain sebagainya. Baik, kita akan coba melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu untuk tahapan pra pendaftaran ini Bapak Ibu. Nah, pertama-tama silakan Bapak Ibu klik tombol pendaftaran akun. Nah, nanti sistem akan mengarahkan ke halaman baru di mana ditampilkan terkait dengan informasi login akun peserta didik baru. Apabila Bapak Ibu sudah mempunyai akun, silakan untuk memasukkannya. Nah, kita akan coba fokus kepada pendaftarannya Bapak Ibu. Yang kedua adalah terkait dengan daftar. Nah, di sini Bapak Ibu silakan klik tombol daftar. Nah, nanti sistem akan mengarahkan ke halaman baru terkait dengan pendaftaran akun peserta didik baru 2023. Nah, di sini terdapat beberapa informasi yang perlu diisi dari mulai jenis pendaftar sampai kepada konfirmasi kata sandi. Nah, Bapak Ibu silahkan pilih jenis pendaftarnya, apakah calon peserta didik tersebut pendaftar dalam kota atau pendaftar luar kota. Kemudian selain itu adalah pemilihan terkait dengan asal sekolah, silahkan untuk dimasukkan atau dipilih. Nah, selanjutnya adalah jenjang yang dituju, apakah calon pendaftar tersebut akan masuk ke SD atau ke jenjang SMP, silahkan untuk dipilih. Selain itu juga di sini ada inputan terkait dengan nomor kartu keluarga, silakan masukkan sesuai dengan yang ada di kartu keluarga nomornya. Kita coba masukkan ini nomor kartu keluarga sebagai sampel saja Bapak Ibu. Setelah pengisian terkait dengan nomor kartu keluarga, silakan lakukan pengisian di nomor induk kependudukan siswanya. Nah, jika sudah dilakukan pengisian dari nomor KK dan juga NIK, Bapak Ibu dapat melakukan pemrosesan terkait dengan periksa NIK. Barangkali datanya sudah tersedia di sistem, Bapak Ibu tinggal nanti memasukkan yang belum-belumnya saja. Tapi apabila tidak tersedia, Bapak Ibu bisa melakukan pengisian secara manual. Misalkan di sini ada kesalahan NIK dalam pengisian, misalkan kita lakukan periksa NIK. Nah, di sini data tidak tersedia, Bapak Ibu silakan masukkan saja secara manual. Tapi pastikan bahwa NIK dan juga nomor kartu keluarga di sini sudah sesuai. Apabila dipastikan sudah sesuai, kita periksa, oh ternyata ada, artinya kita tinggal meneruskan. Apabila ada penyesuaian atau kesalahan dalam penginputan yang ditampilkan oleh sistem, Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian.
Di sini ada tempat lahir, kita masukkan. Selanjutnya tanggal lahir, Bapak Ibu silakan masukkan. Nah, selanjutnya terkait dengan email, silakan untuk dimasukkan email si calon pendaftar. Bapak Ibu bisa menggunakan email Bapak Ibu sebagai orang tua. Masukkan di sini. Nah, setelah itu masukkan juga terkait dengan konfirmasi email. Ini harus sama dengan email yang dimasukkan di awal. Jika sudah, silakan masukkan kata sandi Bapak Ibu dalam nantinya mengakses si aplikasi ini. Kemudian jika sudah mengakses kata sandi, pengisian kata sandi, Bapak Ibu silakan lakukan pengisian untuk konfirmasi kata sandi. Nah, ini harus sama dengan kata sandi yang dimasukkan di awal. Nah, apabila sudah dilakukan pengisian dari mulai jenis pendaftar, NISN, jika memang tersedia untuk SD, kalau untuk SMP wajib untuk diisi, kalau untuk SD ini bisa dikosongkan. Kemudian untuk nama lengkap sudah dimasukkan, tempat lahir dan lain sebagainya sudah dimasukkan, misalkan untuk jenjang saya coba pilih SMP. Nah, jika sudah Bapak Ibu silahkan klik tombol daftar aplikasi. Nah, di sini diinformasikan bahwa pendaftaran akun PPDB 2023 telah berhasil dilakukan. Artinya Bapak Ibu sudah mempunyai akun calon pendaftar dengan NIK dan nomor kartu keluarga yang sudah dimasukkan. Nah, di sini perlu diketahui oleh Bapak Ibu, pendaftaran akun di sini hanya dapat dilakukan hanya satu kali saja untuk satu NIK. Artinya Bapak Ibu hanya boleh melakukan pendaftaran untuk satu calon peserta didik dengan satu akun. Yang nanti digunakan akun ini adalah untuk tahap pendaftaran sampai kepada tahap pendaftaran. Artinya nanti pada saat pemilihan jalur dan sekolah, Bapak Ibu tinggal login kemudian langsung menggunakan akun tersebut. Nah, nanti akun ini yang akan digunakan dari awal sampai akhir nantinya PPDB. Jika sudah, kita klik login. Nah, kita masukkan email ataupun nomor induk kependudukan. Tadi email yang sudah kita masukkan ataupun NIK dari si calon pendaftar. Bagaimana jika saya lupa terkait dengan emailnya apa? Bapak Ibu bisa memanfaatkan NIK si calon pendaftar tersebut. Nah, kita misalkan masukkan email atau NIK-nya, kemudian masukkan kata sandinya. Jika sudah, silahkan klik tombol login aplikasi. Nah, di sini sistem akan melakukan verifikasi terkait dengan akun. Apakah akunnya tersedia? Jika tersedia, kemudian dilakukan verifikasi terkait dengan kesesuaian kata sandi. Jika sudah sesuai akunnya, sistem akan mengarahkan ke halaman pendaftaran peserta didik baru 2023. Jika tidak sesuai, sistem akan menginformasikan bahwa akun tidak tersedia atau kata sandi tidak sesuai. Nah, di sini adalah tampilan bahwa akun sudah sesuai dan kita masuk kepada halaman pendaftaran peserta didik baru 2023. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui juga terkait dengan pendaftaran ini. Di tahap pendaftaran ini ada beberapa menu yang bisa kita lihat, data pribadi, lokasi rumah, dokumen wajib, dan juga dokumen pendukung. Nah, perlu diketahui bahwa dokumen wajib di sini akan muncul apabila Bapak Ibu masuk ke jenjang SMP. Akan tetapi apabila Bapak Ibu masuk ke jenjang SD, tidak perlu apabila Bapak Ibu masuk jenjang SD, sistem tidak akan menampilkan dokumen wajib. Jadi dokumen wajib di sini adalah untuk jenjang yang ditujunya adalah SMP. Nah, setelah kita masuk kepada halaman setelah login, nah Bapak Ibu di sini perlu mengisi informasi-informasi yang memang diperlukan oleh sistem. Contohnya adalah terkait dengan tahun lulus. Nah, tahun lulus ini silakan diinformasikan si calon pendaftar tersebut lulus tahun berapa, misalkan 2022. Kemudian nama ibu kandungnya silakan untuk diisi. Kemudian nomor handphone nomor handphone untuk orang tua ataupun wali yang bisa dihubungi silakan untuk dilakukan pengisian. Nah, jika sudah dari data pribadi ini silakan masuk ke bawahnya yaitu dokumen pendukung data pribadi. Nah, di sini Bapak Ibu terdapat beberapa informasi terkait dengan dokumen pendukung data pribadi ini dari mulai kartu keluarga, akte kelahiran atau surat tanda kenal lahir sampai kepada surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua ataupun wali. Artinya Bapak Ibu di sini perlu melakukan penguploadan, pengunggahan dengan syarat-syarat yang ada di dokumen pendukung. Untuk caranya Bapak Ibu silahkan klik pilih dokumen kartu keluarga di sini.
Kemudian Bapak Ibu tinggal lakukan pemilihan dokumennya mana yang akan diupload, baik itu PDF ataupun gambar. Misalkan kita lakukan penguploadan contohnya ya terkait dengan file kartu keluarga, misalkan kita akan coba upload. Nah, ini upload, kemudian akte kelahiran kita upload, misalkan SPTJM kita coba upload juga. Nah, jika dirasa sudah sesuai terkait dengan dokumen yang sudah diupload, kemudian data pribadi sudah semuanya dilakukan pengisian, silahkan klik tombol simpan data pribadi. Nah, sistem akan melakukan verifikasi terkait dengan dokumen yang diupload. Jika sudah sesuai, sistem akan langsung menyimpan ke aplikasi atau ke database. Otomatis sistem akan memunculkan informasi bahwa data pribadi Anda berhasil disimpan. Nah, dari hasil data pribadi yang sudah disimpan tersebut, Bapak Ibu bisa melihat kembali dokumen yang tadi sudah kita lakukan penguploadan. Misalkan kartu keluarga kita bisa buka, kemudian akte kelahiran kita bisa buka, SPTJM juga sama. Jadi dokumen-dokumen yang sudah kita upload di aplikasi ini kita bisa coba melihat kembali, takutnya ada ketidaksesuaian. Nah, apabila Bapak Ibu misalkan salah upload, yang seharusnya kartu keluarga malah ke-upload misalkan akte kelahiran, bagaimana untuk memperbaharuinya? Bapak Ibu tinggal pilih lagi dokumen kartu keluarganya, kemudian kita pilih misalkan file yang barunya. Jika sudah, silakan kita lakukan penyimpanan data pribadi kembali. Nah, sistem otomatis akan menghapus data yang sebelumnya atau file yang sebelumnya menjadi dokumen yang baru. Bapak Ibu bisa lihat kembali. Nah, ini berbeda dari yang tadi sudah kita upload di pertama tadi. Nah, itu terkait dengan pengisian data pribadi. Selanjutnya adalah apabila sudah sesuai, sudah disimpan data pribadi, Bapak Ibu masuk kepada tahap yang selanjutnya, yaitu pengisian terkait dengan lokasi rumah. Nah, kita bisa klik di tombol selanjutnya paling bawah atau bisa langsung klik menu yang ada di kiri samping. Kita misalkan klik. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa alamat lengkap ini sudah diisi otomatis oleh sistem karena sebelumnya sudah tersedia. Jika memang masih kosong, Bapak Ibu silakan masukkan alamat lengkapnya, RT RW-nya sampai kepada wilayahnya. Nah, di sini misalkan kita sudah masukkan, kemudian kita tinggal masukkan titik koordinatnya, ada latitude dan juga longitude. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi My Location dalam menentukan titik koordinat. Di sana nanti Bapak Ibu bisa install di Play Store My Location, tinggal buka di rumah Bapak Ibu, otomatis nanti titiknya akan tersedia. Nanti akan ada titik koordinat yang bisa kita masukkan di sini. Nah, atau Bapak Ibu bisa menggunakan pencarian di map ini, misalkan Kota Bekasi misalkan ya. Nah, sistem akan langsung melakukan pencarian misalkan terkait dengan data Bekasi ini. Nah, di sini otomatis latitude dan longitude akan diisikan oleh sistem. Apabila masih tidak kesesuaian data, Bapak Ibu bisa langsung melakukan pergeseran marker yang ada di map ini, menyesuaikan dengan titik koordinat rumah Bapak Ibu. Jika dirasa alamat lokasi rumahnya sudah dilakukan pengisian dari mulai alamat sampai ke titik koordinat, Bapak Ibu bisa melakukan penyimpanan simpan lokasi rumah. Nah, di sini data lokasi rumah berhasil disimpan, artinya lokasi sudah dilakukan penyimpanan. Nah, untuk SMP dikarenakan ada dokumen wajib yaitu terkait dengan data nilai rapor atau nilai asesmen sumatif. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa terdapat beberapa isian yang perlu kita lakukan pengisian. Ini khusus untuk SMP. Jika SD, sistem akan menghilangkan dokumen wajib yang ada di sini. Nah, untuk SMP di sini akan muncul terkait dengan pengisian nilai rapornya dari mulai kelas 5 semester 1 sampai kepada nilai asesmen sumatifnya. Nah, apabila perlu diketahui apabila sistem
sudah melakukan penyesuaian terkait dengan nilai angka di sini karena secara sistem sudah dilakukan migrasi dari sekolah asalnya. Artinya nilai di sini otomatis akan muncul. Apabila tidak tersedia atau tidak muncul, Bapak Ibu dapat memasukkannya secara langsung, secara manual nilainya. Kita misalkan masukkan. Kemudian kelas 5 semester 2 juga sama untuk dimasukkan. Kemudian kelas 6 semester 1 juga sama. Kita coba masukkan. Nilai asesmen sumatif juga sama Bapak Ibu. Silakan untuk dimasukkan untuk 8 mata pelajaran. Nah, jika sudah, perlu diketahui bahwa penguploadan terkait dengan nilai raport ini wajib melakukan upload terkait dengan file pendukungnya, pendukung nilainya. Misalkan dari kelas 5 semester 1 masukkan file pendukungnya nilai raport tersebut yang nantinya digunakan untuk melakukan verifikasi dari tim verifikasi bahwa nilai tersebut betul sesuai dengan fisik daripada nilai raport tersebut. Silahkan klik file pendukungnya Bapak Ibu, silahkan masukkan baik itu gambar ataupun PDF. Kemudian kelas 5 semester 2 nya, kelas 6 semester 1 nya, sampai kepada nilai asesmen sumatif. Nah, bagaimana jika terdapat file yang tidak diupload? Nah, kita coba lakukan penyimpanan. Di sini diinformasikan bahwa pendukung nilai rapor ini belum dimasukkan. Nah, artinya Bapak Ibu wajib melakukan penguploadan file pendukungnya juga. Kita klik, kemudian kita simpan kembali dokumen wajibnya. Nah, di sini dokumen wajib berhasil disimpan. Artinya nilai rapor tersebut sudah berhasil disimpan. Nah, khusus untuk SMP karena di sini ada dokumen wajib, nah baru kita sudah memasukkan dokumen wajibnya, akan muncul tombol yang baru yaitu konfirmasi data saya sudah sesuai. Nah, karena di sini adalah SMP, kemudian juga dokumen wajib ini wajib untuk dimasukkan, artinya Bapak Ibu perlu diketahui tombol konfirmasi ini akan muncul setelah dokumen wajib ini juga dimasukkan untuk SMP. Jika untuk SD sebetulnya pada saat kita melakukan pengisian data pribadi dan juga lokasi rumah, konfirmasi di tombol di sini akan langsung muncul. Nah, sebelum kita lakukan pengkonfirmasian data ini, Bapak Ibu silakan klik terlebih dahulu dokumen pendukung untuk melihat persyaratan-persyaratan yang perlu kita siapkan untuk nantinya pemilihan di jalur di tahap pendaftaran. Nah, di sini ada beberapa persyaratan dari mulai persyaratan PTO, persyaratan afirmasi, prestasi akademik dan non akademik sampai kepada persyaratan prestasi tahfiz. Nah, tahap pra pendaftaran ini selain kita memasukkan data pribadi, lokasi rumah dan juga dokumen wajib ini khusus untuk SMP, Bapak Ibu juga perlu menyiapkan terkait dengan persyaratan-persyaratan di jalur yang nantinya akan dipilih di tahap pendaftaran. Misalkan Bapak Ibu di tahap pendaftaran kemungkinan akan memilih jalur afirmasi, tahfiz dan juga zonasi misalkan. Nah, oleh karena itu di tahap pra pendaftaran ini Bapak Ibu silahkan masukkan persyaratan afirmasinya, kemudian masukkan juga persyaratan tahfiznya. Jika dirasa nanti di tahap pendaftaran akan masuk jalur tersebut. Apabila Bapak Ibu akan masuk ke jalur zonasi saja misalkan ya, tidak akan masuk ke jalur yang lain, Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan persyaratan-persyaratan ini. Cukup dari mulai data pribadi, lokasi rumah dan juga dokumen yang wajibnya. Tapi apabila Bapak Ibu akan memilih selain daripada jalur zonasi, misalkan PTO, afirmasi, sampai kepada prestasi tahfiz, silakan untuk memasukkan terlebih dahulu di tahap pra pendaftaran. Misalkan kita masukkan di afirmasi dokumennya, setelah itu kita masukkan di prestasi tahfiz misalkan ya. Karena saya rencana akan menggunakan juga jalur tahfiz. Kemudian misalkan saya persiapkan juga untuk prestasi akademik dan non akademik misalkan. Nah, untuk prestasi akademik dan non akademik ini Bapak Ibu cukup mengupload file sertifikatnya. Silahkan upload di sini, nanti tim verifikasi akan melakukan verifikasi terkait dengan peringkatnya, kemudian nama perlombaannya, kemudian juga juaranya ya dari peringkat tadi yang nantinya itu akan ditentukan oleh tim verifikasi. Yang setelah disetujui akan muncul juga berapa skornya di sini.
Gitu, karena yang diambil adalah nilai yang memang terbesar untuk prestasi akademik dan non akademik. Nah, jika dirasa sudah memasukkan persyaratan-persyaratan tersebut, silakan klik simpan dokumen pendukung. Nah, di sini diinformasikan bahwa dokumen pendukung berhasil disimpan. Artinya, dokumen yang tadi sudah kita masukkan ini sudah bisa kita lihat file yang sebelumnya diupload, prestasi akademik juga sama, tahfidz juga sama. Jika ada kesalahan terkait dengan pengisian data, Bapak Ibu bisa langsung menyesuaikan kembali di sini atau prestasi akademiknya, atau bahkan jika dirasa misalkan saya tidak akan jadi misalkan menggunakan jalur afirmasi karena memang secara dokumen ini tidak bisa atau tidak berlaku, misalkan Bapak Ibu bisa melakukan penghapusan persyaratan di sini. Kita klik hapus persyaratan, nah sistem otomatis akan menghapus persyaratan yang tadi sudah dilakukan penguploadan. Artinya tidak akan ada persyaratan yang tadi sudah diupload kita di afirmasi. Nah, jika dirasa sudah sesuai dari mulai dokumen pendukung kita pastikan kembali, kemudian dokumen wajib kita pastikan kembali sampai kepada lokasi rumah dan data pribadi sudah dipastikan sesuai, Bapak Ibu bisa menekan tombol konfirmasi data saya sudah sesuai. Nah, tombol daripada konfirmasi ini untuk mengirimkan data Bapak Ibu atau calon peserta didik itu kepada tim verifikasi yang nantinya akan dilakukan verifikasi apakah datanya sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, nanti sistem akan menginformasikan juga bahwa data Bapak Ibu sudah sesuai. Apabila ditolak, dilakukan penolakan oleh tim verifikasi, nanti juga akan ada informasi keterangan penolakannya, kemudian juga terkait dengan apa saja penolakannya itu ada informasinya langsung di sini. Nah, jika dirasa sudah sesuai, Bapak Ibu silakan klik tombol konfirmasi. Nah, di sini ada juga pengkonfirmasian atau sebelum kita meyakini bahwa akan melakukan konfirmasi, Bapak Ibu pastikan dulu jika sudah yakin silahkan kita klik tombol iya. Nah, data telah berhasil dikonfirmasi. Sistem di sini akan memunculkan bahwa data Anda sedang diperiksa oleh tim verifikasi. Artinya data Bapak Ibu sebagai orang tua calon peserta didik baru itu akan dikirimkan langsung kepada tim verifikasi untuk dilakukan verifikasi apakah disetujui atau ditolak. Nah, sistem akan mengunci semua pengisian terkait dengan isian data Bapak Ibu karena memang masih dilakukan verifikasi. Artinya Bapak Ibu tidak dapat melakukan perubahan data, tinggal menunggu hasil dari tim verifikasi. Jika ada penolakan, Bapak Ibu bisa langsung memperbaikinya. Jika disetujui, itu juga secara sistem akan ditutup. Nah, persetujuan dari tim verifikasi itu perlu diketahui ada terkait dengan data pribadi atau data umum, dan juga adalah terkait dengan dokumen pendukung yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada dokumen pendukung. Jika ini disetujui oleh tim verifikasi, peserta ini tidak bisa lagi dirubah. Jika sudah disetujui yang prestasi tahfidz juga sama, tidak bisa dirubah. Sama halnya untuk data umum ini. Apabila sudah disetujui oleh tim verifikasi, data tersebut tidak akan bisa dilakukan perubahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu nanti bisa lakukan monitoring apakah data tersebut sudah disetujui atau ditolak oleh tim verifikasi. Bisa saja nanti misalkan tim verifikasi menyetujui data umumnya, yaitu data pribadi, lokasi rumah, dan juga dokumen wajibnya, tetapi ada penolakan di persyaratannya misalkan untuk tahfidz misalkan. Nah, Bapak Ibu juga perlu memperbaikinya terlebih dahulu. Artinya silakan nanti misalkan jika prestasi tahfidznya ditolak, perbaiki prestasi tahfidznya, misalkan dokumen yang kurang jelasnya silakan diupload kembali, kemudian kita lakukan penyimpanan kembali sampai nanti kita klik konfirmasi lagi untuk dikirim ke tim verifikator. Nanti sampai semuanya sudah clear, data umum sudah disetujui, kemudian data dokumen pendukung juga semuanya sudah disetujui. Nanti Bapak Ibu tinggal menunggu di tahap pendaftaran, artinya tinggal menunggu pemilihan jalur dan pemilihan sekolah. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan
tutorial di tahap pra pendaftaran ini dari mulai membuatkan sebuah akun, pendaftaran akun, kemudian melakukan pengisian data pribadi, lokasi rumah dan dokumen wajib ini khusus untuk SMP, sampai kepada pengisian terkait dengan dokumen pendukungnya. Nah, nanti setelah di tahap pendaftaran juga sama, Bapak Ibu tinggal login lagi. Di sini akan ada menu pemilihan sekolah, sama halnya terkait dengan pemilihan jalur dan sekolahnya. Nanti tutorialnya akan menyusul terkait dengan pemilihan jalur dan sekolah. Saya rasa itu tutorial yang dapat saya sampaikan untuk PPDB Kota Bekasi tahun 2023. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.